Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C1190017. Saya dari kelas reguler B Pendidikan Kimia 2019. Baik, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester praktik. Untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Kimia Organik 3. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Adapun pertanyaannya yaitu pada sintesis suatu senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, bila gugus fungsinya alkohol, jelaskan dasar pertimbangan proteksi gugus fungsi tersebut sehingga target reaksi yang diharapkannya itu bisa tercapai. Baiklah, nah seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dalam suatu gugus fungsi terhadap gugus pelindung atau biasa kita sebut dengan proteksi. Nah, di mana proteksi merupakan suatu proses perlindungan terhadap gugus fungsional tertentu dalam sebuah reaktan. Nah, perlunya gugus pelindung ini adalah agar kita dapat melindungi gugus karena di dalamnya itu nanti akan dilakukan suatu proses reaksi. Maka hal inilah yang mengharuskan suatu gugus untuk dilindungi agar gugus tersebut tidak ikut bereaksi selama proses sintesis berlangsung. Nah, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa gugus pelindung atau gugus proteksi merupakan suatu gugus fungsional merupakan gugus pelindung yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidaklah ikut ataupun supaya tidaklah turut bereaksi dengan bereaksi ataupun pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Dan juga gugus proteksi ini menjadi sasaran akhir sehingga dapat menghasilkan gugus fungsi yang harus dilindungi. Kemudian jika dalam suatu senyawa tersebut terdapat 1 atau lebih gugus fungsi, maka gugus fungsi yang reaktiflah yang harus dilindungi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk gugus fungsi yang tidak reaktif harus dijadikan sebagai gugus yang bisa dilindungi. Nah, dalam pemilihan gugus pelindung harus dipilih dengan baik yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Maka dari itu, jika suatu senyawa akan digunakan sebagai gugus pelindung, maka gugus pelindung tersebut harus memiliki syarat, yaitu yang pertama, mudah dimasukkan dan juga mudah untuk dihilangkan. Yang kedua, yaitu resisten terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Yang ketiga yaitu sedapat mungkin resisten tersebut berbagai macam varietas reagennya. Kemudian yang keempat yaitu stabil dan hanya bereaksi dengan pereaksi khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Nah, dari keempat syarat di atas maka dapat saya ambil kesimpulan bahwa dalam hal pemilihan gugus, adapun gugus fungsi yang gugus fungsi untuk dilindungi adalah gugus fungsinya itu benar-benar reaktif, kemudian mudah untuk disingkirkan ketika reaksinya itu sudah selesai. Nah, kemudian pada proses reaksinya, proteksi ataupun gugus pelindung akan melibatkan 3 langkah. Yang pertama yaitu pembentukan suatu turunan yang inert ataupun direaksikan dengan gugus proteksi, atau bisa dikatakan dengan ditambahkan gugus proteksi untuk melindungi suatu gugus tertentu. Yang kedua yaitu menjalankan reaksi yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu melepaskan kembali gugus proteksi atau biasa yang kita sebut dengan deproteksi ataupun menghilangkan gugus fungsi sehingga ataupun menghilangkan gugus pelindung sehingga gugus fungsi yang telah dilindungi akan kembali seperti keadaan semula. Baik, di sini saya akan memberikan suatu contoh. Nah, di mana pada contoh tersebut terdapat 2 gugus yang mana gugus ini yaitu gugus alkohol OH dan gugus OH, di mana
Dalam senyawa ini terdapat 4 senyawa karbon. Senyawa atau gugus fungsi alkohol yang terakhir, yang ini, ataupun termasuk ke dalam alkohol primer atau hidroksi primer, gugus inilah yang nanti yang akan kita lindungi ataupun yang akan kita pertahankan. Nah, agar tidak terjadi kerusakan ataupun tidak ikut serta eh, ataupun tidak terjadi perubahan gugus fungsi pada alkohol primer ini yang akan kita lindungi dengan proteksi atau gugus pelindungnya. Nah, maka dari itu gugus yang kita lindungi ini harus kita tutup. Nah, setelah diproteksi, maka gugus pelindungnya ini akan kita tutup. Nah, setelah kita lindungi, baru kemudian kita melakukan reaksi-reaksi yang kita inginkan. Nah, seperti halnya di sini reaksi yang dipakai yaitu reaksi oksidasi. Nah, berarti gugus hidroksil sebagai hidroksil alkohol sekundernya. Nah, jika alkohol sekundernya ini kita oksidasi, maka akan menjadi suatu senyawa, yaitu senyawa keton. Nah, dari alkohol dioksidasi akan berubah menjadi senyawa keton. Nah, sehingga produk yang kita dapatkan yaitu adanya keton dan nanti akan kita dapatkan juga alkohol sebagai alkohol primernya. Mungkin untuk proses deproteksi, mohon maaf, untuk proses proteksi atau perlindungan terhadap gugus fungsi, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.